Shalom Alehem, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program refleksi menemani sahabat sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam. Sahabat yang diberkati, seperti biasa di hari Selasa malam kami hadir dengan obrolan yang sangat menarik yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Karena sambil kita berbicara tentang isu yang ada saat ini dan juga dengan hal-hal yang luar biasa, pastinya juga menyinggung dari dalam kitab suci, dan akan ada pesan Tuhan juga yang kita dapatkan di dalam obrolan malam hari ini. Sahabatku di 107.8 yang baru bergabung, Rio ucapkan selamat bergabung. Dan bagi yang ada di live streaming di suryakebenaran.com, sahabatku di aplikasi Radio Box, selamat bergabung di malam hari ini bersama dengan kami. Dan sahabat, seperti flyer yang sudah kami bagikan, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dengan pembicara kita, yaitu bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Nah, Shalom Aleka, selamat malam Pastor. Aleka, Shalom Rio, selamat malam semuanya. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Penuh cinta. Ya Pastor, apakah malam hari ini hal yang penuh cinta juga nih kita bahas atau gimana nih? Ya, ini ada kaitannya dengan cinta juga. Tetapi tidak melulu itu sebetulnya gitu. Baik. Kan. Ini membahas tentang yang sedang ngetren, yang sedang in, yang lagi heboh nih. Yang lagi heboh ya, lagi hangat ya. Lagi semarak ya. Lagi gayeng. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga kami mengundang dan menunggu atensi sahabat di 0816654532. Dan bagi sahabat yang mau bertanya ataupun konseling di malam hari ini dapat bergabung bersama dengan kami. Dan kita di studio tidak sendirian Pastor ya, karena kita juga bersama dengan teman-teman dari SMI. Di malam hari ini ada teman kita, yaitu ada Tika dan juga Irda. Ya, Shalom. Selamat malam Irda. Iya, malam. Tika, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Jadi nanti kita juga minta nih atensi dari studio dan juga sahabat yang ada di rumah. Baik, sahabat yang diberkati, pembahasan kita nih Pastor, heboh tentang role play. Ya. Nah, heboh tentang role play. Kenapa nih sampai mau menyinggung tentang hal ini Pastor? Apakah karena lagi boom gitu kan? Atau karena ingin bahas aja nih? Ya. Gimana nih? Lagi boom juga, dan supaya orang tua kita ini yang sudah punya anak begitu, apalagi anak remaja nih ya, harus lebih waspada begitu. Jadi meskipun kita yang orang-orang ambara di kota kecil gitu kan, tapi harus ngikutin tren nih, jangan sampai kalah sama anak-anak muda nih gitu kan. Dan juga kita perlu waspada, orang tua zaman now ini harus lebih waspada lagi. Apa sih yang dimainin mereka nih, yang dimainin anak-anak nih, harus tahu gitu, dan harus ngerti gitu bahayanya dan manfaatnya begitu. Nah, role play ini belakangan ini kan lagi rame ya. Sebenarnya saya tidak begitu ngerti waktu itu ya, tapi kok booming role play apa nih gitu kan. Nah, jadi saya pikir, saya lihat, oh iya lagi boom nih. Ternyata ada sebuah permainan yang dimainkan, itu genrenya itu adalah role play. Artinya role play ini si pemain bertindak seolah-olah sebagai sang aktor itu gitu, dan bisa menjadi apa saja gitu, dan melakukan apa saja. Lalu ternyata ini role play mainan ini ada yang sampai bisa melakukan membuat hubungan romantis dengan seseorang gitu. Seseorangnya saya bukan komputer, bukan ini, tapi beneran orang lain di ujung sana gitu, entah siapa gitu. Jadi itu satu hal yang membahayakan juga ya sebetulnya. Jadi seperti bermain peran gitu. Ya, bermain peran itu lebih tepatnya, role play itu bermain peran. Nah, sebetulnya bermain peran ini tidak masalah ya, selama masih ada dalam koridor nilai-nilai moral yang benar gitu kan. Iya, betul. Sebetulnya permainan role play ini juga nggak baru kepala ini sebetulnya. Gitu. Sudah lama ya. Dulu kalau zaman dulu belum ada teknologi komputer apa segala macam, internet, mereka anak-anak di
kampung mainnya apa? Pasar-pasaran, ya kan? Itu role play itu. Satu jadi bertindak sebagai penjual, satu bertindak sebagai pembeli, ya kan? Lalu main rumah-rumahan, rumah-rumahan, ada yang jadi bapak, ada yang jadi mama, jadi anak. Ya. Nah ini pasti pengalamannya ada Tika Ya. sama Irdan ya. Nah, Karena saya juga pernah main. iya, saya seperti juga itu pernah kecil. main itu. Jadi suster anaknya dibawa diperiksa. Iya. Oke. Terus ada dari apa dulu kalau saya namanya BP, bongkar pasang. Bongkar pasang. Itu pakai gambar apa karton yang Oh iya yang dikasih pakai baju. Dikasih baju. Betul, Nah, saya itu dulu role mainnya. play Betul, gitu. betul. Ya kan, ada. Tapi sekarang ya lebih canggih lagi, nggak cuman begitu ya kan. Kalau mereka mainan begitu kan masih bisa terawasi, dan memang pada zaman itu anak-anak pikirannya tidak seganas yang sekarang gitu kan. Pikirannya nggak liar seperti anak sekarang gitu. Dulu anak SD pikirannya nggak macam-macam, nggak ada pikiran seks apa segala macam, nggak ada. SMP pun belum ada tuh gitu kan. Pikirannya hanya paling ya naksir anak, terus paling nyuri mangga gitu-gitulah, masih nggak terlalu anu lah. Kalau sekarang sudah nggak karu-karuan kan gitu. Nah, permainan role play ini sedang ramai ya di media sosial, khususnya TikTok gitu, karena ada seseorang anak bermain mainan role play ketahuan sama papanya nih gitu kan. Ternyata permainan dia sedang memainkan role play yang sebagai seorang dewasa begitu. Yang termasuk ya nyerempet-nyerempet lah ya. Itu yang saya tangkap. Jadi enggak diambil HP-nya, nangislah itu anak gitu kan. Dan kok ya buat saya papanya kok ya memposting itu gitu loh, wajah anaknya juga kan sebetulnya kan nggak perlu gitu kan, bikin mau anak begitu. Jadi ada banyak game role play sekarang ini, itu ada Ragnarok Online, Genshin Impact, Steel, Final Fantasy, Dragon Quest, atau yang lain lagi, The Sim itu merupakan role play juga tuh. Lalu game tersebut itu menuntut pemain untuk memainkan karakter tertentu gitu kan. Nah, role player ya yang mainin ya, seolah akan menjadi tokoh fiksi yang untuk berinteraksi dengan role player lain di TikTok begitu. Jadi cara mainnya cukup bervariasi gitu. Dan para role player ini bisa saling berinteraksi dengan memfollow untuk berteman atau dikenal dengan orang-orang anak muda zaman now itu bilangnya mutualan, ya, mutual friend gitu kan, maksudnya yang sama gitu, berteman. Nah, bentuk interaksi itu hampir sama sebetulnya dengan pengguna asli gitu kan. Hanya saja role player ini berinteraksi sesuai dengan karakter yang dimainkan. Dan ternyata karakter yang dipilih pun bisa bebas gitu, sesuai imajinasi gitu. Ada yang berperan sebagai idol K-pop, artis apalah gitu kan. Jadi macam-macam di sana begitu. Dan ini yang kecanggihan zaman gitu kan. Dan bisa juga model kayak ini di dalam dibuat dunia lain gitu, tanda kutip dunia lain, yaitu metaverse. Kayak khayalan tapi ya, nyata ya. gitu. Metaverse ini jadi kan kayak dunia khayal, tapi bukan dunia maya yang sekarang kita ke internet ini. Mereka menyebutnya dengan metaverse. Metaverse ini seolah-olah ada dunia lain yang real seperti dunia nyata begitu. Mereka bisa punya tanah di sana, bisa bangun rumah, beli, membangun dan sebagainya gitu. Dan seolah-olah memang benar kayak kita bisa punya kehidupan yang lain gitu. Padahal itu real apa tidak gitu. Karena semuanya imajinasi, dan hebatnya itu kayak ada sebuah platform tertentu gitu yang akhirnya membuat semua orang kalau bikin metaverse itu bisa gitu. Jadi masuk di metaverse itu bisa bangun rumah, kerja di sana, terus punya aset dan lain sebagainya, persis kayak kehidupan nyata gitu. Nah inilah, maka mereka juga bisa saja juga bermain sebagai role player gitu, tidak menjadi
sosok identitas mereka aslinya, tetapi yang lain seperti itu. Karena ini bisa bermain gitu, seperti kita hidup di dalamnya gitu. Kalau hanya sekedar Facebook, Instagram atau apa, itu kan kita nggak bisa berinteraksi yang model kayak kehidupan nyata gitu. Tapi hanya sekedar kayak apa ya, akun sama akun, artinya kayak ya interaktifnya itu tidak seperti dunia nyata. Tetapi kalau metaverse, role play game ini benar-benar kayak bisa kehidupan yang nyata seperti itu. Jadi ini untuk sahabat kebenaran yang mungkin baru dengar, atau mungkin untuk orang-orang tua yang juga baru dengar gitu kan. Nah, kita akan perlu lihat nih bahayanya permainan role player ini apa gitu kan. Bahayanya apa? Game role play ini bisa membahayakan jika role player ini memainkan peran yang tidak baik. Mereka dengan imajinasinya liar, ya kan. Saya misalkan, saya di dunia nyata tidak bisa mukulin orang, tidak berani ngerampok, tidak berani ini. Di role play saya bisa lakukan hal itu gitu tanpa terkena hukuman. Dan bahkan orang yang berpikir wah enak kali ya punya pacar banyak ya, di role play dia bisa punya pacar banyak tuh gitu, seperti itu. So ini bahayanya di situ gitu kan. Dan ini bisa membuat seseorang atau anak-anak juga yang memainkan ini akan lama-lama ketika adiksi, maka tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana yang khayalan. Dan ini ngeri loh gitu. Seperti kayak pola pikirnya seperti kayak anak yang di dalam usia 5 tahun ke bawah gitu. Mereka nggak ngerti mana kenyataan, mana realita. Berapa waktu lalu saya mendengar bahwa ada seorang anak yang terjun dari lantai berapa itu pakai payung. Gara-garanya lihat Tom and Jerry, mereka terjun gitu kan dari lantai berapa gitu pakai payung, terus pelan-pelan kan gitu. Itu kartun, khayalan. Dan anak kecil usia segitu tidak tahu mana khayalan, mana asli, mana realita. Sehingga dicobalah itu anak, mungkin karena orang tua lengah waktu itu, sehingga dari lantai berapa, kebetulan dia di apartemen kalau tidak salah, dia ambil payung, dia inget tuh, wih ini bisa nih coba kayak Tom and Jerry kan gitu. Itu terjadi di Cina kalau nggak salah. Itu mereka dia terjun gitu, satu anak ini. Untung kok selamat gitu. Untung kena pohon dulu, kena batang dahan pohon apa segala macam. Jadi nggak langsung ke tanah gitu. Bayangkan kalau dari lantai berapa tuh langsung ke tanah kan ya. Kita nggak bisa bayangkan apa bentuknya kan begitu. Jadi ini bahayanya. Dan karena sesuatu yang dilakukan anak atau dilakukan orang berkali-kali, walau awalnya hanya menirukan, tetapi karena melakukannya berkali-kali itu akan jadi karakternya dia gitu. Maka dia tidak akan punya identitas diri lagi yang baik gitu. Dan bisa saja membangkitkan sisi liarnya seseorang. Dan akhirnya akan menimbulkan dia akan lakukan beneran di kehidupan nyata seperti itu. Nah, ini ngerinya di situ, gitu kan. Dan menurut psikolog Bu Christine Wibowo, ini dosen saya nih ya, itu bahayanya juga selain itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, ini perlu dicek pada saat anak memainkan peran jadi orang lain atau tokoh idolanya, dia masih sadar nggak kalau dia itu sebenarnya bukan si pemeran itu gitu. Artinya dia bisa menyadari nggak bahwa saya ini di dunia nyata, dan ketika main itu sedang khayalan gitu, sedang imajinasi aja gitu. Kalau sudah tidak bisa membedakan, maka itu sudah bisa masuk ke dalam gangguan kejiwaan gitu. Karena apa? Orang dewasa atau orang yang sudah punya pikiran yang
remaja lah ya, itu sudah mulai matang gitu berpikir, dia tahu mana realita, mana imajinasi gitu. Kalau itu orang balik lagi seperti anak kecil yang tidak bisa membedakan mana realita dan mana imajinasi, menurut psikologi ini ada gangguan gitu. Ada masalah psikologis di dalamnya begitu. Jadi Bu Christine katakan ini, pada orang-orang yang sedang mengalami masalah, maka hati-hati ketika bermain role play, karena bisa jadi si peran itu masuk ke dalam diri kita. Apalagi kita lagi bermasalah, pikirannya ngeblank, lagi kosong gitu. Nah itu kemungkinan bisa jadi ketularan dari si perannya itu. Artinya kita sedang memerankan apa, ya itu yang akan akhirnya menguasai diri kita gitu. Kalau di dalam sisi hipnoterapi, ilmu pikiran itu katakan seperti bagian diri kita ini bukan diri kita yang sesungguhnya, tetapi yang lain gitu. Yang peran itu yang sedang dimainkan itu yang akan masuk ke dalam, yang akan menguasai kita gitu. Singkatnya atau bahasanya sederhana adalah bahwa kita menjadi kehilangan identitas atau jati diri kita yang sesungguhnya, seperti itu. Ini yang membahayakan buat orang-orang yang tidak kuat di dalam psikisnya dan juga tentu saja iman juga gitu. Dan firman Tuhan juga sudah pernah ngomong sebetulnya, tapi nanti kita akan bahas sampai sana ya. Baik. Ya, terima kasih Pastor Simeon untuk opening di dalam pembahasan kita tentang heboh role play. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, seperti apa yang sudah disampaikan, kiranya sahabat bisa memetik apa sih maksud dan setiap hal yang ada saat ini memang lagi heboh di sekitar kita, dan juga pasti sahabat pernah terlibat di dalamnya, dan kita secara tidak sadar, ternyata kita juga terlibat dalam memainkan peran. Tapi saat ini kita berbicara tentang apa yang lagi ada terjadi di dunia teknologi saat ini, yang seakan-akan itu kayak real terjadi dalam kehidupan kita. Dan ternyata ini kan tidak hanya di dunia permainan, tapi teknologi kedokteran, apapun nih. Contohnya kalau orang pergi operasi ke Korea gitu kan, Pastor, kok bisa semua wajahnya sama gitu, karena saking suka sama, misalnya, waduh, kita senang lihat Lisa Blackpink. Akhirnya semua pengen operasi plastik seperti wajahnya sama, teknologi kedokteran ini. Nah, dari situ jadi bisa dilihat kalau orang ke Korea itu kok yang operasi plastiknya semua wajahnya mirip. Nah, ini bisa karena satu peran dari sosok yang diidolakan. Seperti kalau kita tahu juga ada orang yang pengen seperti Barbie, operasi sampai pokoknya mirip banget gitu. Tapi dia nggak merasa bahwa saya ini habis uang, saya rasa sakit, yang penting harus sama gitu. Dan ini ada cerita nih, ini kalau tadi Pastor singgung tentang anak kecil yang terjun gitu pakai payung. Ini ada seorang anak di Purwodadi juga seperti itu, anaknya Korobi. Si Marvel ini gara-gara nonton Spider-Man, itu dia juga lompat. Tapi untung dia nggak luka, nggak ngapa-ngapain. Jadi untung dari tingkat atas sama yang bawahnya itu tuh cuma dekat aja dia lompat ke bawah, ingin seperti Spider-Man. Untung tidak apa-apa waktu ketika dia lompat dan aman sampai sekarang. Nah, ini juga perlu pengawasan orang tua. Kalau seperti ini, kalau dulu banyak sekali ya film-film yang anak-anak kecil itu sampai ingin meniru gitu, Pastor. Seperti Tarzan, pengen lompat dari pohon ke pohon seperti Tarzan. Nah, ini benar-benar sekarang baru kita tahu ternyata kita lagi role play ini. Kalau dulu kan kita asal main, yang penting main aja gitu, nggak pernah mikir bahwa itu adalah hal yang memang membahayakan. Tetapi kalau dunia anak-anak memang dunia bermain, jadi mereka berperan sewajarnya. Tapi kalau sekarang kan seperti tadi Pastor udah bilang, malah sampai ada yang ke arah-arah yang negatif nih. Arah-arah negatif ini yang benar-benar harus saat ini diperhatikan oleh orang tua. Nanti kita akan kembali lagi Pastor, dan juga sahabat yang ada di rumah, tetap di 107.8 dalam pembahasan kita malam hari ini tentang heboh role play.
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program refleksi di malam hari ini tentang heboh role play. Dan sahabat yang diberkati, kalau tadi kita sudah membahas pada sesi yang pertama bersama dengan Pastor Simeon, dan sekarang kita mengundang atensi sahabat yang mau bergabung, silakan di 08166545532. Sekali lagi 08166545532 bagi sahabat yang ada di rumah dan juga di studio. Kalau mau bertanya bisa langsung bertanya. Dan ini Pastor, kita ke pertanyaan dulu dari sahabat yang sudah bergabung. Ada Dr. Ayu yang sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan hari ini. Shalom Pastor Simeon, apa kabar? Waalaikumsalam Dr. Ayu, haleluya, luar biasa. Shalom Kak Rio dan sahabat mendengar Radio Suara Kebenaran. Amin, alaika shalom. Dr. Ayu, terima kasih sudah bergabung. Heboh tentang role play, ya ini sangat heboh Pastor. Nah, di kalangan remaja dan mulai bertumbuh nih. Ada sampai masuk pada cinta nih di kalangan anak kecil. Cinta di kalangan anak kecil. Nah, pertanyaan saya hari ini yang pertama, Pastor, bagaimana nih dengan anak kecil yang masih SD tapi sudah tertarik dengan lawan jenis sampai menganggap itu pacarnya. Saya pernah di posisi ini waktu masih grade 7 pada waktu sekolah. Ada teman pria yang buat saya spesial dan selalu memberikan bunga setiap pagi walaupun itu hanya bunga rumput. Dan sampai minta mominya untuk membuat bekal makan siang double porsi. Dan dia selalu bilang di depan kelas, aku adalah wanita tercantik di dunia ini setelah mominya. Waduh, luar biasa. Nah, waktu itu pipi aku langsung merah nih. Tapi setelah aku pindah ke Toronto, kami tidak pernah bertemu sampai hari ini. Pertanyaan saya, Pastor, apakah waktu itu kami termasuk dalam role play? Apakah bagi dia saya adalah first love-nya? Ya, Dr. Ayu, untuk masa-masa SMP kelas 7 itu kan masih memang mulai bertumbuhnya, mulai berfungsinya hormon-hormon pertumbuhan. Ya, jadi saya rasa itu hal yang wajar. Orang-orang bilang itu masih cinta monyet gitu kan. Jadi ya masih naksir gitu. Nah, apakah itu sebagai cinta pertamanya? Saya nggak tahu apakah itu sebagai cinta begitu ya, karena masih SMP dan ya masih dikatakan cinta monyet begitu. Berarti belum benar-benar cinta yang sesungguhnya gitu, masih sekedar naksir, dan itu mungkin euforia awal ya gitu yang dirasakan, yang dialami oleh si cowok dan juga Dr. Ayu tentu saja. Karena cewek mana sih yang tidak seneng yang dipuji sebegitunya ya kan, depan umum loh ya kan ya. Jadi itu satu hal yang wajar. Dan role play atau bukan, menurut saya bukan, karena mereka tidak memainkan peran orang lain, tidak memainkan sebagaimana sebagai orang yang lain seperti itu. Ya itu ekspresi dari diri sendiri gitu. Terutama yang cowok itu dia ekspresinya diri sendiri bahwa sebagai cowok yang sedang kasmaran lah ya. Karena mulai berfungsinya hormon pertumbuhan, mulai tertarik sama lawan jenis. Kalau SD dulu justru sebetulnya kalau yang saya alami ya, itu masih kayak malah nggak mau sama lawan jenis gitu. Gitu, duduk dijajarin aja udah nggak mau gitu. Jadi itu satu hal yang wajar sih Mas Yan. Baik, masih dalam batas wajar ya. Baik, terima kasih Dokter. Saya dulu juga gitu, naksir cewek waktu SMP. Dan itu ya wajar lah Mas Yan. Baik, terima kasih Pastor sudah menjawab. Dan pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Sekarang banyak nih di sosial media ada anak kecil yang sudah posting foto bersama teman wanitanya dan memakai panggilan ayah bunda. Ini salah siapa, Pastor? Apakah karena pengaruh memiliki HP sejak dini, atau karena pengaruh lingkungan, atau karena kurang perhatian orang tua? Ya, ini anak usia berapa tadi? SD. Masih anak kecil usia SD nih. Ayah bunda. Ya, ini karena ini ya, ya pengawasan kurang dan juga mereka nontonnya yang kurang pas gitu. Lagi pula sekarang di Indonesia ini ya Dokter Ayu, lagu anak-anak tuh jarang banget sudah. Kayak
boleh dibilang punah gitu. Saya belum pernah ya denger lagu-lagu baru anak-anak gitu. Zaman saya kecil itu wah melimpah lagu anak-anak. Sekarang mana? Bahkan dulu artis-artis cilik itu sempat loh mau membangkitkan lagu anak-anak lagi, tapi nggak tahu gaungnya kok kurang dan belum ada ininya, belum ada hasilnya begitu. Jadi gimana ya? Ya lagu-lagunya saja lagu-lagu anak remaja, jatuh cinta mulu, patah hati juga. So akhirnya mereka nyanyi itu gitu. Itu yang mereka nyanyikan. Dan bahkan kalau kita lihat di Indonesia ini, di kota-kota kecil kan, misalkan ada orang di warung, di angkot, itu dinyanyikan, diputarkan lagu yang begitu gitu. Lagu campur sari yang liriknya, saya nggak menyalahkan genrenya ya, campur sari, dangdut atau pop whatever, itu pilih-pilih saja. Cuman liriknya itu loh, liriknya itu kan yang membuat anak cepat dewasa. Dan juga ada yang mereka lihat di sekitar mereka gitu. Dan juga ada apa lagi ya, yang banyak hal yang mempengaruhi sebetulnya. Lingkungan yang sekarang ini sudah membuat anak kecil itu lebih cepat dewasa daripada usianya gitu. Dan termasuk makanan juga. Makanannya fast food itu kan juga, yang junk food itu kan mempercepat pertumbuhan hormon anak-anak begitu. Jadi yang salah siapa? Banyak yang salah. Gitu ya pertanyaannya, yang salah siapa? Jadi yang salah nih siapa nih? Apakah karena pengaruh memiliki HP yang sejak dini? Apalagi pakai HP itu tambah juga tuh, menambah gitu kan. Bukan faktor pencetus tapi penambah juga. Karena ya HP ini memang apalagi ini dengan internet, wah banyak yang apa saja bisa masuk ke mereka gitu. Atau karena pengaruh lingkungan atau karena kurang perhatian nih kalau tadi? Ya semuanya menurut saya. Semuanya banyak sisi ya. Banyak sisi. Baik, terima kasih Pastor. Dan pertanyaan yang ketiga dari Dr. Ayu, apakah role play ini ada manfaatnya Pastor? Positifnya apa dan negatifnya apa? Ya, untuk negatifnya tadi sudah saya singgung di yang awal ya. Dan sisi positifnya, kalau sisi positifnya adalah dia bisa melatih imajinasi kita, mengembangkan imajinasi kita sebetulnya, dan membuat kita bisa merasakan apa ya, apa yang kita mungkin yang jadi imajinasi kita seperti itu. Tapi ingat, tetap dalam koridor nilai moral yang benar, tidak apa-apa, silahkan kembangkan imajinasi itu gitu kan. Tapi kalau sudah mulai liar, nah ini kita harus stop. Begitu. Jadi biarkan, kalau mau berimajinasi tidak apa-apa, tapi masih ada dalam batas-batas tertentu gitu. Baik. Karena kalau sudah ini, firman Tuhan sudah ngomong juga loh, mewanti-wanti gitu. Saya bacakan aja ya. Di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 ayat 7 sampai 28. Dikatakan, kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dia sudah menzinahinya dalam hatinya. Jadi ini sebetulnya terjadi di dalam batinnya dia masihan gitu, dalam imajinasinya gitu, sebetulnya kan. Itu menurut Tuhan itu sudah melakukan gitu di dalam hatinya. Yang ini terjadi di pikiran gitu, pikiran adanya di hati gitu kan. Nah, pikiran bawah sadar ini ketika kita mengimajinasikan, itu pikiran bawah sadarnya yang beraktivitas gitu. Nah, pikiran bawah sadar ini tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi, masalahnya begitu. Nggak tahu mana kenyataan, mana realita. Kita bisa ambil contoh nih, ayo semua sekarang coba ya, semuanya sahabat surya kebenaran, coba semuanya tutup mata. Kita bayangkan
Ini saya mau buktikan bahwa pikiran bawah sadar tidak tahu mana realita, mana yang imajinasi. Oke, sekarang semuanya tutup mata sebentar. Oke, tutup mata. Bayangkan di depan ada jeruk lemon, ya warnanya kuning. Oke. Nah, sekarang kita potong itu jadi 2, lalu kita peras. Ya sudah pasti bisa bayangkan itu. Lalu setelah diperas, coba dong diminum. Rasanya gimana? Nah, apa yang terjadi? Itu Rio sudah wajahnya sudah kayak beneran minum gitu. Dan saya yakin sahabat surya kebenaran dimanapun berada kan yang dengerin ini langsung kayak iya kan, dan juga air liurnya pasti keluar, bener gak? Iya kan, aduh. Lah ini bukti bahwa pikiran bawah sadar kita ini nggak tahu mana yang realita, mana yang padahal belum kita lakukan tapi gitu. Nah, inilah yang Tuhan maksud gitu. Kalau kamu melakukan itu, kamu sedang melakukan gitu. Memang secara fisik belum, tapi di dalam hati, dalam pikiran itu sudah. Jadi hati-hati gitu. Maka role play boleh nggak boleh, anak-anak juga perlu role play juga supaya mereka berkembang imajinasi mereka gitu. Mereka bermain peran, masak-masakan, coba jadi koki kan. Lalu apalagi bermain ada itu tempat apa itu di kota-kota besar tuh ada permainan yang membuat anak seolah-olah beneran jadi itu gitu, jadi pemadam kebakaran, jadi dokter, jadi pilot yang beneran masuk di replika kokpit gitu. Itu bagus sekali buat saya. Itu menurut saya itu baik dan itu membangkitkan imajinasi mereka dan membuat itu tertancap di dalam pikiran mereka, bisa tanda kutip nyicipi gitu. Simulator ya. Dibuat gitu. Bahkan saya ingat dulu waktu gue hari anak atau apa ya, saya kurang tahu, yang Bapak Gembala pernah ceritakan bahwa dulu itu saya sempat ada hari waktu TK, nggak tahu hari karnaval anak atau 17-an, saya kurang tahu. Pokoknya saya disuruh, kami anak-anak disuruh jadi seseorang yang mungkin cita-citanya apa gitu. Waktu itu saya ketika ditanya cita-citanya apa, mau jadi pendeta, dipakaiinlah saya jas, dibuatkan jas kecil gitu, lalu celana panjang, terus pakai dasi dan juga bawa Alkitab gitu. Dan Alkitabnya waktu itu dipinjemi Alkitabnya Dedi gitu. Buat anak kecil kan berat sekali tuh bawa itu. Wah, rasanya itu beneran merasakan jadi pendeta gitu. Dan itu mantep gitu. Itu nancep banget gitu. Itu baik. Sehingga itu membuat saya terkesan sekali. Nah, ini baik sebetulnya untuk ini dalam batas-batas tertentu, khususnya dalam batas moral dan kebenaran firman Tuhan tentu saja. Jangan sampai jadi ada manfaatnya. Ada manfaatnya tetap. Maka setan itu kadang-kala kan membuat yang ada manfaatnya terus kita kayak dibuat kebablasan gitu. Sehingga ibarat gini, kebebasan boleh nggak bebas? Boleh dan harus. Cuman dibuatlah oleh setan kebablasan gitu. Akhirnya bebasnya kan ya nggak boleh begitu kan, harusnya kan tidak seperti itu. Tetap meskipun kita bebas tetap ada koridor tertentu seperti itu. Nah, oleh karena itu tetap ada sisi positifnya, itu baik, hanya ya kembali lagi itu. Dan kalau kita juga mau meraih sesuatu, itu kan juga perlu role play juga gitu. Tuhan Yesus ajarkan bahwa apa saja yang kamu minta dengan doa dan meminta dengan berdoa, percayalah bahwa itu telah diberikan kepadamu. Jadi kalau kita merasakan dulu nih Pak, sudah terjadi gitu kan. Itu kalau boleh saya bilang role play gitu. Role play bahwa itu sudah terjadi gitu. Ya. Tapi tetap ada dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Yes. Jangan sampai nih yang Tuhan ngomong nih yang di Matius ini kita ini kan jangan. Baik. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pastor. Udah pertanyaan ketiga dari dokter. Karena pertanyaan terakhir atau keempat, role play harusnya pada usia berapa Pastor agar dianggap tidak aneh ini?
Menurut saya usia berapa saja selama tidak melanggar Tadi ada nilai-nilai koridornya. moralnya. Itu sih. Baik. Terima kasih Pastor. Diakhiri dengan teks Pastor Elohim Yufarek Otka. Ya, sama-sama Dokter Ayu. Amin amin. Terima kasih dokter yang sudah bergabung. Jadi bagi sahabatku yang ada di rumah, silakan yang mau bergabung di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itulah tadi lagu-lagu pujian yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Dan masih dalam program refleksi membahas tentang hebohnya role play bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo di malam hari ini. Kalau tadi sahabatku dengan pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Ayu yang sudah kami bagikan dari pembahasan malam hari ini, dan sekarang ini Pastor Simeon kita ke studio terlebih dahulu. Iya. Ini ada yang mau bergabung dari studio, silakan, ada Tika. Oke, pertanyaannya, kenapa role play ini sangat berpengaruh kepada anak-anak muda? Dan memang role play ini ada sisi positif dan negatifnya. Tapi kenapa anak-anak muda zaman sekarang tidak bisa berhenti untuk bermain role play? Ya. Jadi kenapa anak muda nggak bisa ini ya? Karena role play ini buat anak muda itu asik gitu. Asiknya gini, karena dia di dunia nyata belum bisa mencapai itu, maka di permainan ini dia bisa mencapai itu gitu, bisa melakukan itu. Kayak saya pernah melihat kayak di satu game apa GTA atau apa gitu kan, itu orangnya bisa ngerampok, bisa nyuri mobil, bisa nyuri apa gitu. Di dunia nyata bisa nggak bisa, iya kan? Nah itu, nah dasarnya anak muda remaja ini kan masih ingin tahu, rasa ingin tahunya besar sekali, ingin coba-coba. Tapi seringkali mereka tidak ada pikiran panjang gitu, belum bisa berpikir panjang, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Rasa ingin tahu besar, ini besar, energi juga besar, sehingga mereka kalau nggak bisa kontrol ya jadilah seperti kayak ini, dalam konteks yang ingin tahu dan energi besar ya. Seperti ketika dalam pacaran gitu, mereka ingin tahunya besar gitu, maka mereka bereksplorasi dan tanpa pikir panjang gitu. Mereka coba berhubungan seks seperti apa begitu kan, pengen ngerasakan gitu kan, kata orang kok enak katanya, maka mereka cobalah gitu, pengen tahu, dan mereka nggak ngerti dampaknya begitu, tidak berpikir sampai ke sana, cuman pengen aja gitu. Gitu. Jadi itulah yang membuat anak muda, anak remaja ini jadi adiksi ya. Itu yang menurut saya sih ya. Seperti itu. Tadi ada lagi pertanyaannya? Udah kejawab ya. Tadi kayaknya ada 2 pertanyaan. Iya, tapi kenapa anak muda tidak berhenti gitu? Oh iya, karena itu dia merasakan kesenangan di sana. Karena kan di situ tidak ada hukum. Mereka melakukan apa? Contohnya kayak nyuri mobil, ada hukuman? Enggak. Katakanlah ketangkap ya sudah, pulang lagi. Iya kan? Ulang dari nol, udah nggak di penjara lagi tuh udah, ya kan? Ya so itu misalkan berbuat jahat, ketembak mati, hidup lagi kan? Kalau di sini kan di dunia nyata kan tidak begitu. Berarti ini bisa dikatakan ya, kalau dulu kita pernah dengar bahwa perbedaan antara pahlawan dan pecundang. Nah, kalau pahlawan itu dibilang dia mati sekali untuk selamanya, tapi seorang pecundang dia mau mati berkali-kali. Nah, ini gimana nih Pastor? Ya, apakah orang yang role play ini bisa dikatakan pecundang atau pahlawan? Kalau pecundang atau pahlawan, menurut saya kok kurang, pertanyaan nggak pas gitu menurut saya, karena nggak ada kaitannya apakah dia loser atau enggak gitu, sehingga ini sebenarnya karena kecenderungan aja, kecenderungan bahwa dia ini
akhirnya tidak bisa membedakan antara realita Betul. dan imajinasi. Nah ini yang bahaya. Lah orang dewasa dewasa loh nggak bisa membedakan realita dan imajinasi, kan membahayakan sekali itu. Kalau anak-anak mah ya itu masih wajar lah, memang dunia mereka begitu, memang masih belum bisa membedakan gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Yang sudah dewasa ya jangan inilah. Dan sebetulnya kayak model metaverse itu bagus apa enggak? Bagus. Cuman memang ada bahayanya, akhirnya orang tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi, gitu. Dan ini memang mainnya sudah dimain di pikiran semua, mainnya di dalam imajinasi semua. Dan bayangkan kalau anak-anak muda tidak diperkuat dengan pengetahuan yang baik, iman yang kuat, maka fenomena ini memang sudah terjadi, bahwa dikatakan anak-anak remaja, ada yang bilang siapa kalau nggak salah Prof. Renald Al-Sali katakan pandemi yang berikutnya itu adalah pandemi apa dia bilang tuh, istilahnya saya lupa. Jadi kayak kecemasan atau gangguan jiwa gitu, itu adalah yang the next pandemi gitu. Itu ngeri loh gitu, sehingga akhirnya banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang kalau tidak ditangani dengan baik itu kacau hidupnya tuh gitu ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa menjagai pikiran dan hati kita menjadi tetap waras, ya itulah, berlindunglah di dalam naungan yang maha tinggi. Nah, jadi sekarang nih langkah-langkah nih pencegahannya seperti apa nih? Nah, langkah-langkah pencegahannya adalah kita perkuat iman kita dulu ya di dalam firman Tuhan ini, dan kita mulai punyailah kayak kebiasaan untuk merenung, ya kan? Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan renungkanlah, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya kita banyak-banyaklah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan gitu. Lalu kita juga di dalam hidup ini jangan terus berambisi yang hanya untuk memuaskan keinginan daging gitu. Maka kalau punya cita-cita itu bagus gitu kan. Cita-cita, maka gini, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya kan? Tujuan kita tuh sebetulnya gitu dalam hidup kita, bukan untuk menggolkan keinginan kita sendiri, tetapi biarlah kehidupan kita ini memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan history itu kan his story. Jadi semuanya tentang dia gitu. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan bahwa karena bagi dia, dari dia, oleh dia, dan kepada dialah kemuliaan. Bagi dialah segala sesuatu gitu. Amin. Semuanya itu untuk dia. Maka kehidupan kita harusnya tertuju pada dia. Amin. Itu yang membuat kita tetap waras sebetulnya. Gitu. Dan ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan tetap menjaga kita tetap waras. Kalau kita hanya berkutat dengan diri sendiri, dan kita juga tidak ada komunitas, kita mengurung diri di dalam tanda kutip tempurung seperti kata dalam tempurung, itu akan semakin lama semakin aneh. Jangan dibuktikan. Jadi kalau ada orang yang punya masalah mau menyendiri, fine menyendiri, tapi jangan terus lama-lama gitu. Harus cari orang untuk membantu menyelesaikan permasalahannya, gitu lah. Kalau tidak bisa selesaikan sendiri loh ya. Kalau menyendiri terus masalah selesai ya wes, bagus. Tapi kalau tidak selesai, kita ambil waktu lah, kita katakanlah 3 hari atau seminggu, itu masih belum beres, kita masih pikiran nggak karu-karuan, ya harus cepat cari orang
Jangan terus dibiarkan. Aku tidak mau merepotkan orang lain. Aku malu. Aku loh ini justru kalau kamu nggak cerita, maka konslet tanda kutip. Diajak ngomong nggak nyambung, sudah nggak bisa merawat diri, ya kan? Terus ketawa ketiwi sendiri, diajak ngomong nggak nyambung lagi, itu maka malah bikin malu gitu. Malah merepotkan orang banyak gitu. Jadi lebih baik kamu segera sahabat sore kebenaran semua siapapun, kalau ada pemikiran yang ini bisa di jangan malu minta bantuan orang lain, berkomunitas lah. Ya. Kalau kamu malu, ya cari orang yang bisa dipercaya lah. Atau orang lain yang benar-benar kamu nggak kenal, tapi maksudnya yang profesional ya, psikolog itu, atau konselor atau hamba Tuhan ya. Dan kalau kita sebaiknya ya sama gembala atau ketua MK itu enggak apa-apa gitu ya. Jadi itu kalau malu malah konslet, malah bikin malu pisan gitu. Nggak mau merepotkan orang, sungkan, malah kalau konslet merepotkan banyak orang malahan. Ya enggak? Karena apa? Katakanlah seperti orang-orang di luaran sana yang telanjang di jalan, terus diajak ngomong nggak nyambung dan sebagainya, konslet ya kan, itu merepotkan banyak orang gitu. Harus ada yang rawat ya kan, di panti rehabilitasi kan. Dan ya kalau keluarganya tahu malah bikin malu kan gitu, malah gitu. So sebelum telat gitu ya itu. Jadi supaya coba mencegahnya ini ya, tetaplah berkomunitas, jalin hubungan dengan Tuhan, isilah pikiran dengan firman Tuhan. Itu akan menyegarkan kita kok. Menguji, menyembah Tuhan. Itu akan ini. Ketika kita mengalami depresi, mengalami gundah gulana, datanglah kepada Tuhan. Gitu. Ya. Jadi itu untuk membuat kita tetap waras dan kita ngerti kalau kita hidup ini ada tujuan, maka kita akan fokusnya kepada tujuan itu. Jadi nggak berkutat pada permasalahan saja. Lalu kita bingung carpe diem itu saya. Ada loh banyak orang yang seperti itu. Jadi dia ada suatu kejadian yang traumatis, maka dia kayak bingung cari seorang atau cari way out dengan kekuatannya sendiri gitu. Dan kasihan sih kalau orang begitu. Maka kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup gitu, atau kita dimiliki kita dimiliki oleh Tuhan yang hidup dan penuh kasih. Ya kalau Tuhan kita hidup dan penuh kasih, ya kita larinya ke Dia dong. Gitu. Jangan tuh cari-cari dengan kekuatan kita sendiri. Begitu dia mungkin. Ya, dan ini ya, kalau tadi saya sempat baca nih, dan sambil Pastor kita tadi ngobrol, ini ternyata ya sampai role player ini sudah masuk ke pesan-pesan WhatsApp. Jadi akhirnya ada grup seks role play gitu kan, di WhatsApp di kalangan anak remaja gitu. Anak remaja akhirnya membuat mereka itu tadi seperti sampai kayak ada kecanduan, sampai ada yang seperti menyiksa dirinya sendiri, terus juga ada yang sampai coba-coba. Nah ini akhirnya kan ujung-ujungnya ya merusak reproduksinya nih Pastor. Dan ini apakah ini fenomena ini karena mereka kurang siap untuk masuk pada menghadapi kemajuan teknologi IT yang sekarang, atau karena apa ya? Karena tadi ingin coba-coba tadi nih, gimana nih Pastor? Seperti yang Rio katakan betul itu, mereka kurang siap, nggak siap untuk menghadapi teknologi yang demikian pesat sekali kemajuannya. Bahkan bukan multiplikasi, tapi sudah eksponensial. Itu jauh lebih ini gitu kan, jauh lebih cepat gitu. Nah itu harusnya memang sejak kecil dibentengi oleh orang tua gitu, supaya mereka ini tidak
fokusnya ke gadget gitu. Karena ke gadget itu apa saja bisa masuk ya. Kalau dulu orang mau mempengaruhi anak nggak bisa karena dilindungi oleh orang tua. Sekarang tembus dengan apa? HP. Dengan HP, betul. Itu yang bahaya gitu. Dan beberapa waktu lalu saya membaca ada grup tentang LGBT kalau nggak salah di grup SD, anak-anak SD, bayangkan. Ini ngeri banget. Dan setan tahu. Saya juga lihat di luar negeri itu ada satu sekolah yang ada tema LGBT gitu, pride apa begitu. Dan ini membuat memang tanda kutip memang merusak anak-anak akhirnya gitu, betul-betul merusak. Membuat anak mengenal itu dan akhirnya mereka pikir itu satu hal yang wajar karena guru-guru mereka lakukan hal itu gitu. Padahal ini betul-betul sebuah penghinaan, sebuah sebuah boleh dibilang ya penghinaan dan menghujatan terhadap Tuhan gitu. Betul. Karena apa? Mereka lambangnya pelangi. Padahal pelangi itu adalah lambang perjanjian Tuhan dengan si Noah gitu kan. Artinya itu satu hal yang baik gitu. Tetapi mereka pakai itu. Mereka buat menjadi ininya mereka gitu. Tapi kontennya memang justru tidak baik gitu kan. Mereka bilang love, padahal itu lust. Lust itu apa? Gairah, nafsu. Nah, nafsu. Gitu loh. Dan mereka menggendengkan apa? Pride. Pride itu apa? Kebanggaan. Kesombongan juga gitu. Lah kita tahu bahwa dosa yang awal sekali yang paling itu kesombongan itu, pride itu. Ini seringkali ya pride itu seringkali diterjemahkan dengan sombong, juga bangga juga bisa. Tuhan paling tidak suka dengan yang pride gitu. Tapi justru mereka mengagung-agungkan itu. Ini kan benar-benar sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Justru mereka malah blow up itu gitu. Kan itu kurang ajar kan? Orang Jawa bilang ngenyek gitu loh. Ngenyek banget gitu. Menghina sekali. Betul. Bahkan lambang yang sudah bagus, perjanjian Tuhan bahkan untuk membuat dia tidak akan menghukum dunia lagi gitu kan. Tapi mereka ambil itu. Sehingga akhirnya membuat mereka juga akan terhukum gitu loh. Nah, beberapa waktu lalu kita dengar ada gereja yang melegalkan itu, kebakaran. Baru saya pernah lihat videonya sekilas itu tentang minggunya khotbah tentang LGBT gitu kan, yang mendukung maksudnya. Tahu-tahu besoknya atau kapan kebakaran. Dan herannya tidak ada pemadam kebakaran yang bisa nyampe ke sana. Padahal itu jalan besar itu. Somehow seperti itu loh. Jadi kayak beneran kena azab gitu. Langsung ada kena lightning strike gitu. Kena petir. So ya seperti itulah. Jadi jangan main-main lah ya dengan itu. Oke, kami gini ya, menerima orang-orang yang LGBT gitu, tapi kami tidak menyetujui perbuatan mereka gitu. Bukan kami benci, tidak benci orangnya, tapi kita benci perbuatannya. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Kami yakin bahwa itu kenapa orang bisa jadi LGBT itu karena ada satu luka batin di dalamnya. Mau dibuat straight lagi bisa banget kalau mau. Kalau enggak mau ya susah memang. Tapi kalau mau bisa. Iya. Gitu. Karena kan kita ada role yang sudah Tuhan buat. Iya. Ya Adam dan Hawa udah itu. Tapi kalau di mereka kan role-nya banyak nih, Pastor. Iya. Jadi akhirnya kan mereka memperkenalkan kepada anak-anak kecil ini. Kau bisa jadi apa saja ini loh. Ini kan membuat tanda kutip maksudnya
Tuhan menciptakan hanya pria dan wanita gitu. Dengan role yang sudah Tuhan punya, peran yang Dia kasih, perannya Adam, perannya Hawa gitu. Ini masa ya seperti itu kita tahu isinya gitu. Jadi dan itu masih banyak lagi kalau kita misalnya kalau kita membahas dunia mereka gitu. Itu tuh banyak sekali role yang mereka perkenalkan kepada orang. Akhirnya bisa kalau tadi singgung kalau orang tidak siap untuk kemajuan dunia ini teknologi IT, dia akan istilahnya mengikuti dengan rasa nyaman tadi, Pastor. Wah, aku kayaknya nyaman nih. Wah, kayaknya ini saya perlu coba nih. Jadi akhirnya mereka menawarkan apa saja untuk kalau tadi tidak ada pengawasan tentang pertama gadget. Nah, kan berawal dari Android. Nah, kalau kisahnya role play yang lagi heboh ini berawal dari Android yang diberikan kepada anak. Akhirnya kan anak mencoba-coba gitu. Hal yang dia dapat di dunia internet. Nah, itu sih Pastor. Itu bahaya memang. Setan tahu akhir zaman ini kan Indonesia mau datang kan, maka betul. Dia melakukan berbagai macam cara untuk menyeret sebanyak mungkin orang gitu. Bahkan orang-orang pilihan juga. Maka kita harus benar-benar kuat, hati-hati dalam berpikir dan bertindak begitu. Udah patokannya adalah firman Tuhan aja deh gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, berarti ya kalau kita cocokkan dengan firman Tuhan nggak cocok ya udah nggak cocok, sudah tinggalkan aja lah gitu. Gitu. Jadi sahabat-saudara kebenaran, hati-hati dengan apa yang sudah yang kita ini ya, di zaman kita ini semakin jahat masalahnya. Jadi kita perlu terus hati-hati dan waspada, eling lan waspodo. Kalau ada kata lagu dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran yang wajar, ada peran berpura-pura. Nah, ini dia nih. Iya, ini berarti perannya pura-pura. Berpura-pura. Ada peran wajar, ada peran. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Itu kata lirik lagu. Betul sekali. Nah, jadi yuk, mana nih peran yang kita pegang? Peran yang wajar atau peran yang berpura-pura di dunia ini? Jadi itu ya yang perlu kita waspadai. Itu yang sama ajak kita semuanya aware itu menyadari apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Yang sedang yang sedang hot. Ya, saya sendiri sebetulnya pertamanya nggak menyadari hal ini gitu. Cuman dari teman-teman di grup konselor itu saya sih senang sih, bersyukur itu mereka itu update gitu. Bahkan guru konselor saya dulu tuh dia cukup update dengan hal-hal yang beginian. Itu ada yang ini dia update di grup gitu. Jadi membuat kita bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi. Jadi sekali lagi, mari orang tua jangan berpikir orang anak saya baik-baik saja. Loh iya, bisa saja baik-baik di depan. Betul. Tetapi di belakang siapa yang tahu? Betul. Hati-hati. Lah terus gimana? Sudah, pokoknya kita terus tanamkan kebenaran firman Tuhan. Kalau bisa sejak dini. Nah kalau sudah remaja bagaimana? Ya kita terus sambil doakan dan beri contoh yang baik. Bagaimana kita cinta Tuhan. Nah, terus ini lagi Pastor, jangan bangga ketika melihat bahwa anak saya nih sudah bisa dewasa padahal belum pada usianya. Gitu. Kadang ada orang tua yang misalnya anaknya bisa melakukan hal yang dilakukan orang dewasa itu langsung pride tadi nih. Contohnya? Bangga gini. Waduh udah pintar nyanyi, tapi nyanyinya lagu-lagu dewasa gitu. Itu bangga banget gitu. Bangga banget karena anaknya bisa terus. Jadi contohnya lagi, anak saya nih ini sudah pintar komputer nih, udah pintar IT ini. Tapi perlu pengawasan juga nih, Pastor. Nah ini dia. Jadi jangan bangga ketika anak itu dewasa sebelum pada usianya. Tapi banggalah kalau anak itu dewasa sesuai dengan usianya. Nah ini dia. Kadang ada orang tua yang belum siap masuk pada dunia teknologi IT, apalagi yang sekarang yang memang benar-benar terbuka, orang bisa mempunyai pilihan apa saja. Terus bangganya ini nih Pastor. Nah ini nilai-nilai firman Tuhan inilah yang perlu ditanamkan, sehingga kalaupun mereka berkecimpung di dunia IT yang memang kita susah kontrolnya, ketika kita sudah bekali dengan nilai-nilai firman Tuhan yang mantap di dalam hati mereka, maka mereka nggak akan macam-macam gitu. Mereka menyadari bahwa hidupku tanggung jawab kepada Tuhan nih.
Tuhan sedang mengawasi saya juga gitu. Dan apa yang saya tabur itu yang akan saya tuai. Itulah yang akan menjadi pagar mereka di dalam setiap mereka melangkah. Begitu. Kalau kita hanya tidak membekali, hanya sekedar buat anak itu takut sama kita, itu malah bahaya. Di depan kita mereka jadi anak baik, di belakang siapa yang tahu? Waduh, ngeri loh itu, shock. Jadi lebih baik itu kita bekali dengan itu. Maka saya sadar bahwa memang generasi ini mendidik anak lebih sulit gitu daripada yang dulu, karena era keterbukaan semuanya ini banget gitu. Gadget apa segala macam itu sangat menarik buat anak-anak gitu. Anak saya juga, padahal itu cuma foto ya kan, ditunjukin foto, udah nggak mau berhenti lihatnya, sampai harus kita rayu sampai ini, padahal cuma mau tunjukin fotonya dia gitu. Video call dengan tantenya, ya itu harus sampai nangis-nangis kalau mau selesai. Ya itu seperti itu. Jadi padahal enggak kita kasih mainan, main lu YouTube atau apa nonton, enggak. Itu pun cuma sebentar. Kayak apa ya, video call kan sebentar kan. Saya bilang ketika ini sudah enggak usah ini, saya alihkan ininya supaya bermain gitu kan, supaya enggak nonton layar terus gitu. TV juga dia nggak pernah nonton. Tapi tetap aja begitu lihat layar gitu, layar yang menyala, kadang saya kerja buka laptop, dia mau ini gitu. Cuman kan ya itulah di sisi lain ya, untuk ini masalah penasaran sih memang. Ya itu masih wajar, cuman kedepannya kalau nggak dibatasi kan bahaya juga gitu. Itu mungkin adakah yang mau menambah atau tanya, silakan. Ya mungkin itu aja Pastor. Kalau ini boleh jujur nih, waktu saya gabung di youth centernya KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, sewaktu itu kan awal cikal bakal saya jadi penyiar radio kan. Nah itu waktu saya SMP, saya jadi pertama dari volunteer sama peer educator kan, untuk penanggulangan AIDS itu tentang sosialisasi. Pertama tuh saya merasa hal itu tabu banget, tabu tentang HUS itu singkatan hubungan seks, tentang kesehatan reproduksi, apapun itu. Bagi saya, maksudnya gini, saya tumbuh di gereja gitu kan, Pastor, di komunitas, di sanggar rohani. Begitu saya harus menjadi seorang peer educator, ini apa harus jadi seorang PE, saya harus belajar hal ini. Dan saya tuh punya ketakutan yang sangat takut banget gitu loh, Pastor. Saya diperkenalkan tentang role apa aja sih dalam orang dewasa itu, tentang peran pria wanita, sampai tentang kasus LGBT kayak gini kan gitu. Karena saya selalu turunkan ke lokalisasi gitu loh, Pastor, waktu SMP sampai SMA itu. Sampai saya tuh selalu bertambah, kamu belajar tentang ini. Aduh, saya tuh ada rasa ketakutan. Ya walaupun saya dikasih fasilitas, itu pertama kali saya berselancar di internet hanya untuk melihat atau mempelajari tentang hal itu, Pastor. Sampai kesehatan reproduksi seperti apa, penyakit-penyakitnya gitu. Jadi saya dikasih nonton itu semua yang mungkin bagi saya, ini saya belum 17 tahun gitu kan. Tapi ada tadi peran yang harus saya buat, yang harus saya pakai. Jadi ketika saya bicara di depan anak SMP, anak SMA gitu, saya ke lokalisasi, ya maaf dulu bagi-bagi kondom gitu kan, bagi-bagi kondom, kasih tahu cara makainya seperti apa, walaupun maaf ya, ini maaf banget, kondom wanita, kondom cowok kan ada gitu kan, cara pakainya seperti ini gitu. Itu saya harus belajar gitu loh, Pastor. Walaupun waktu itu saya bilang, aduh ini saya tidak, dan apa ya, takut gitu. Pertama takut. Nah tapi setelah kesini itu saya bilang, oh ternyata apa yang dulu saya belajar dengan rasa ketakutan gitu, walaupun saya tidak mencoba gitu, saya takut, ternyata ini bermanfaat nih, bermanfaat nih ternyata untuk kedepannya. Jadi ketika menghadapi teknologi yang saat ini, itu saya langsung kayak merasa begini, saya sudah tahu gitu. Jadi saya paham. Saya mengerti. Jadi kalau melihat yang saat ini, berarti karena itu tadi kontrol. Memang saya di KPA, di Youth Center itu kan memang ada kontrol kan dari ketua KPA-nya sendiri. Kamu belajar. Nah, jadi mereka udah kasih kita dalam bentuk edukasi, bukan dalam hal dimana kita penting suka-suka.
mau bahagia, pengen tahu tentang internet, pengen tahu tentang hal-hal yang berbau dunia seks. Tapi waktu itu untuk edukasi. Nah, tapi sekarang ini edukasinya yang kurang nih, Pastor. Jadi bukan lagi edukasi, tapi membebaskan anak untuk belajar sendiri tanpa adanya pengawasan. Nah, itu sih. Ya, itu yang bahaya. Maka mungkin Rio dulu merasa kayak tabu apa segala macam karena di gereja nggak pernah disinggung. Betul. Juga gitu kan. Coba kalau di gereja sudah pernah nyinggung kan, oh itu maksudnya. Sampai gini, Pastor, sampai pulang dari youth center tuh selalu saya bilang, saya kayaknya saya sudah berdosa deh. Saya sudah berdosa. Pulang itu tuh terbawa sampai mimpi. Maaf ya sampai kalau cowok kan ada mimpi basah gitu kan. Ini apa gitu sampai saya bilang, apakah saya berdosa karena lihat seperti itu? Jadi kayak terbawa gitu, kayak terekam. Jadi dulu tuh saya tuh merasa takut banget, Pastor. Tapi setelah saya sosialisasi sampai ke anak teman-teman, sampai di SMA sendiri ketika ada sosialisasi KPA Provinsi Papua, saya yang bicara, teman-teman saya tuh kayak, anaknya rohani banget kok, berani sekali bicara tentang ini. Jadi mereka tuh kayak apa ya, Pastor, kayak lucu-lucu, shock. Biasa kan mereka maaf nih, yang sudah punya HP kan sering lihat video gitu kan. Terus mereka tuh kan kalau lihat sembunyi-sembunyi dulu tentang SMA kan. Nah, tapi kan saya, itu ngapain tuh? Nah, begitu ketika saya sosialisasi tentang HIV/AIDS, masuk kesehatan reproduksi, sampai tentang HUS apapun itu, sampai penyakit setelahnya, mereka belum gini, diam-diam ternyata lebih pakar katanya. Waduh, tapi kan bukan seperti itu gitu kan, yang istrinya mempraktekkan gitu kan. Nah, itu jadi ternyata ya kesiapan kita tuh ya tadi, kesiapan ya kayaknya sejak dini nih, Pastor. Sejak dini. Maka dari itulah gereja kita di sini GPS Surya Kebenaran Ambara melalui ini saya sering gencar tuh mengenai percintaan kan. Itu ada kaitannya ke situ gitu, supaya mereka bisa anak-anak muda terutama ini bisa lebih aware gitu, lebih hati-hati nih gitu. Supaya ini tanggung jawab gereja juga gitu, yang harus disuarakan juga gitu. Saya juga pernah bawain firman Tuhan yang rasa-rasa seminar gitu. Itu supaya dengan tujuan apa? Supaya jemaat ini aware gitu, untuk ini supaya anak-anak muda tidak terjatuh di dalam bisa itu. Firman Tuhan rasa seminar juga sudah 2 kali seminar nih tentang hal ini ya, Pastor. Mungkin nanti ada sesi selanjutnya. Boleh. Saya senang juga itu. Ngomongin cinta nggak ada matinya ya kan. Oke, siap. Ya, itu sudah ya, Pastor, kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, role play yang saat ini lagi heboh, kiranya bisa menjadi perhatian sejak dini ya, untuk orang tua yang ada di rumah sejak dini, pendampingan dan juga bagaimana kesiapan bukan hanya anak dibebaskan, tapi orang tua mempunyai kesiapan untuk menghadapi dunia teknologi IT yang saat ini sedang berkembang. Jadi semuanya kembali dari rumah. Dan seperti tadi Pastor Simeon sudah bilang, ada koridor, di mana koridor sesuai dengan Jafar Elohim, standar dan juga pendidikan rohani ini yang penting untuk membawa anak ke tahap yang lebih lanjut. Itu aja, Pastor. Tidak ada lagi? Enggak. Baik, terima kasih Pastor Simeon untuk kebersamaan malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanannya, keluarga dan setiap hal yang dikerjakan. Dan juga terima kasih dari studio ada Tika dan juga Irda yang sudah bergabung dan sahabat yang ada di rumah. Mungkin kita tutup dalam doa, silakan Pastor. Kami ucap syukur Bapak Yahweh untuk malam hari ini kami boleh berbincang-bincang mengenai suatu hal yang sedang marak. Kiranya Tuhan memberikan sebuah kewaspadaan pada setiap kami, khususnya orang-orang tua, untuk dapat mendidik anak-anaknya di dalam jalan-Mu lebih lagi. Amin. Berikan setiap kami anak-anakmu itu boleh semakin taat kepada firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami terus menaruh diri kami, meletakkan diri kami dalam lindungan yang maha tinggi. Dan mengingat dunia yang semakin jahat ini, biarlah Tuhan terus lindungi kami dengan tudung-Mu, dengan naungan-Mu, sehingga kami boleh tetap ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberkati pembicaraan kami ini supaya boleh betul-betul membukakan wawasan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Masihi kami berdoa. Amin. 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 Haleluya.
Ya, terima kasih sahabatku, demikianlah kebersamaan kita di hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pasti membawa berkat bagi jiwa bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Kami pamit undur. Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati. Amin.